Oke, nah, sekarang kita akan masuk ke tentang kinematika ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai vektor ya. Sekarang kita akan masuk mengenai kinematika. Jadi apa yang dibahas di kinematika? Ya, kinematika itu jadi kinematika itu dia membahas mengenai deskripsi sebuah gerak ya. Deskripsi gerak partikel atau benda sebenarnya, tanpa harus membahas mengenai mengapa benda tersebut bergerak sedemikian gitu ya. Nanti penjelasan mengenai kenapa benda tersebut bisa bergerak sedemikian itu dibahas di kinematika ya. Di dinamika, bab setelah kinematika. Jadi kinematika benar-benar hanya membahas deskripsi saja. Kalau saya punya sebuah benda, misalkan kita mengamati sebuah benda yang bergerak, bagaimana kita menggambarkan atau memodelkan gerak tersebut gitu ya dalam fisika. Nah, misalkan saya punya sebuah benda ya, sebuah partikel misalkan. Ini sebuah partikel. Kemudian partikel tersebut bergerak misalkan mengikuti lintasan tertentu. Sebut aja ini lintasan partikel misalkan ya. Dia bergerak ikuti lintasan tertentu, ini lintasan gerak partikel misalkan. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan gerak partikel tersebut? Ya, tentunya kalau kita ingin menggambarkan harus ada yang mengamati gitu ya. Jadi harus ada pengamat. Nah, pengamatnya ya bisa satu orang, bisa dua orang gitu ya. Jadi harus ada pengamat. Nah, pengamat di sini ketika kita bicara pengamat atau observer, pengamat itu adalah seseorang yang mengamati suatu fenomena ya, dalam hal ini gerak sebuah partikel, di mana dia itu dibekali oleh meter stick gitu ya, apa namanya meter stick tuh, penggaris gitu, dan stopwatch gitu ya. Dan stopwatch, meter stick bisa digunakan untuk mengukur panjang, kemudian stopwatch bisa digunakan untuk mengukur waktu. Ya, dalam hal ini secara matematis digambarkan bahwa pengamat itu dia punya sistem koordinat sendiri. Ini terkait dengan sistem koordinat. Nah, tentunya berbeda pengamat bisa beda sistem koordinatnya gitu ya. Jadi hal pertama tentunya saya harus punya pengamat, dalam hal ini saya punya sistem koordinat. Sebut saja ini pengamat O gitu. Dan mungkin kita punya pengamat yang lain. Jadi ada dua orang misalkan kita punya pengamat yang lain. Sebut aja ini pengamat O prime begitu ya. Jadi kita punya dua buah pengamat. Ada O dan O prime. Nah, kemudian dua pengamat ini tentunya bisa mengamati posisi dari partikel. Bisa mengamati posisi dari partikel. Nah, posisi dari partikel karena dia punya sistem koordinat, ya posisi dari partikel dinyatakan oleh koordinat partikelnya tentunya. Nah, tapi dalam konteks vektor yang kemarin, kita bisa definisikan apa yang disebut sebagai vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor dari titik origin koordinat diambil ke posisi partikelnya. Gitu ya. Nah, ini saya sebut sebagai R.
Saya tulis di sini. Ini adalah R, diukur oleh pengamat O, dan kemudian O prime juga bisa mengamati. Ini kita sebut sebagai R O prime gitu ya. Nah, tapi tentunya karena mereka melihat gerak partikel yang sama, ya, jadi harusnya pengamatan oleh O dan pengamatan oleh O prime itu terkait. Ya. Nah, dalam hal ini kita bisa tuliskan vektor ini, di mana ini adalah R O prime O, artinya posisi pengamat O prime relatif terhadap O. Jadi saya tuliskan di sini, RO adalah posisi partikel relatif terhadap O, pengamat O, kemudian R O prime, itu adalah posisi partikel relatif terhadap pengamat O prime gitu, dan R O prime O bukan posisi partikel tapi posisi pengamat O prime ya, relatif terhadap pengamat O. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai vektor. Nah, di sini kita punya 3 buah vektor yang membentuk segitiga. Nah, kita bisa cari relasinya. Ya. Jadi saya tuliskan di sini bahwa RO prime, artinya posisi partikel relatif terhadap pengamat O prime, sama dengan RO dikurangi dengan R O prime O. Nah, jadi kita tahu sejak dulu bahwa dikatakan bahwa yang namanya gerak itu relatif gitu ya. Nah, relatif itu artinya bergantung kepada siapa yang melakukan pengamatan gitu ya. Nah, tapi di sini kita bisa punya hubungan antara dua pengamat yang berbeda yang mengamati gerak partikel yang sama gitu ya. Di mana hubungannya adalah yang ini, yang di kotak merah ini, bahwa RO prime itu sama dengan RO minus RO prime O gitu ya. Ini relasi antara pengamat O dan O prime. Ya. Ini nah, jadi artinya kalau saya tahu pengamatan oleh satu kerangka, oleh satu pengamat gitu ya, dengan menggunakan persamaan ini saya bisa, kalau saya punya pengamat lain, saya bisa tentukan kira-kira yang diamati oleh pengamat tersebut seperti apa. Gitu ya. Nah, karena kita punya relasi ini, maka untuk membahas partikel, untuk gerak partikel, saya cukup satu pengamat saja gitu ya, pengamat yang lain bisa kita gunakan relasi ini gitu ya. Nah, jadi sekarang kita fixkan satu pengamat. Jadi saya gambarkan lagi. Ini partikel. Kemudian ini adalah lintasan partikel. Kemudian kita punya pengamat O di sini. O. Sebut saja ini sumbu X. Ini sumbu Y. Oke. Nah, sekarang kita fokuskan di satu
pengamat. Nah, pertanyaannya, kalau saya punya partikel yang bergerak, itu berarti apa maknanya gitu ya? Nah, tadi saya bilang pengamat itu dia dibekali juga oleh stopwatch gitu ya, buat mengukur waktu. Nah, jadi kita bisa cek gitu ya, ketika T tertentu partikel itu ada di mana posisinya. Nah, misalkan saya tuliskan di sini posisi partikel saat T sama dengan T1 misalkan. Kemudian pada saat berikutnya partikel mungkin sudah berpindah gitu ya di sini. Ini adalah R pada saat T sama dengan T2. Nah, jadi ketika kita ukur posisinya, ini saya sebut sebagai R1 misalkan. Yang saya ukur ini adalah R2 ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ketika partikel tersebut bergerak, relatif terhadap suatu pengamat O dalam hal ini gitu ya, maka posisi yang diukur O ya, posisi partikel yang udah relatif terhadap O ya. Jadi posisi partikel itu selalu berubah terhadap waktu. Selalu berubah terhadap waktu. Bisa dilihat di sini, ketika T sama dengan T1, partikel posisinya adalah R1. Ketika T sama dengan T2, partikel berubah posisinya ya, jadi R2 sekarang. Nah, jadi secara umum, ya, posisi partikel akan selalu berubah terhadap waktu. Maka saya tuliskan bahwa posisi partikel R ya, relatif terhadap O, sekarang karena pengamatnya 1, indeks O-nya saya tidak harus tulis, itu merupakan fungsi dari waktu. Ingat ini notasinya notasi waktu, notasi fungsi maksudnya. Jadi menyatakan posisi partikel itu adalah fungsi dari waktu ya. Nah, kalau kita nyatakan secara analitik, kita bisa cari komponennya begini. Komponennya tentunya adalah koordinatnya ya. Jadi ini adalah kita sebut sebagai X1, ini kita sebut sebagai Y1. Gitu ya. Jadi RT itu secara umum selalu bisa kita tuliskan dalam bentuk X sebagai fungsi T kali I ditambah Y sebagai fungsi T J. Di mana keduanya juga secara umum fungsi dari waktu. X ini adalah koordinat X ya, dari partikel pada saat T. Yang ini adalah koordinat Y dari partikel pada saat T. Oke. Nah, jadi komponen dari vektor posisi adalah ya koordinatnya gitu ya. XY kalau dalam Cartesian. Saya kotakin. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu?
Nggak ada. Oke. Nah, jadi ini ya vektor posisi partikel. Nah, karena dia berubah terhadap waktu, ya, fungsi dari waktu, maka pada saat T1 itu adalah posisinya adalah R1, pada saat T2 posisinya adalah R2. Ya. Nah, karena dia sudah berubah posisinya, maka saya bisa definisikan apa yang disebut sebagai vektor perpindahan. Ya, vektor perpindahan itu adalah vektor yang diambil dari posisi awal ke posisi akhir. Ini delta R. Ini kita sebut sebagai vektor delta R. Ya. Delta R ini adalah perpindahan. Saya gambar lagi lah. Atau nggak apa-apa. Delta R. Perpindahannya. Nah, jadi saya tuliskan karena posisi partikel berubah terhadap waktu, ya. Misalkan di dalam hal yang ini R pada saat T1 itu adalah R1 sama dengan X1I ditambah Y1J begitu ya. Dan R saat T2 adalah R2, kita sebut ini sebagai X2I ditambah Y2J. Nah, dalam hal ini kita bisa definisikan tadi apa yang disebut sebagai vektor perpindahan. Vektor perpindahan itu kita definisikan sebagai posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi dia pindah itu ya tentunya dari posisi awal ke posisi akhir, jadi kita kurangi saja posisi akhirnya dikurangi posisi awal. Jadi delta R di sini adalah R yang final minus R yang ya bolehlah final dikurangi R yang inisial ya. Nah, jadi kalau pindah dari R1 ke R2, jadi kalau saya gambarkan lagi, saya copy aja. Nah, jadi kalau perpindahan dari saat T1 sampai T2 ya, saya sebut sebagai R delta R12 dalam hal ini. Delta R12 itu adalah R saat T2 akhirnya dikurangi R saat T1. Ini sama dengan kalau saya hitung saya punya X2I plus Y2J kurangi X1I plus Y1J. Nah, jadi ini sama dengan
Ingat kemarin pengurangan itu maka yang I dikurangi yang I, yang J dikurangi yang J. Saya bisa tuliskan ke dalam bentuk X2 min X1 I ditambah Y2 min Y1 J. Nah, ini kita tuliskan ke dalam bentuk delta X itu ya, di mana delta X itu ya sama final kurangi initial, dan ini disebut delta Y, 1, 2, 1, 2, jadi delta R, 1, 2 tentunya ya delta X, 1, 2 I ditambah delta Y, 1, 2 J. Oke, nah jadi ini adalah ini adalah perpindahan partikel ya, dari T sama dengan T1 ke T sama dengan T2. Jadi perpindahan itu Anda butuh 2 titik ya dalam lintasannya. Titik yang berbeda dinyatakan oleh waktu yang berbeda. Dalam hal ini T1 dan T2. Dan ingat perpindahan adalah besaran vektor ya. Di sini adalah, jadi kalau kita mention perpindahan itu selalu menyatakan besaran vektor. Kita bisa cari nilainya. Delta R12 ini nilainya sama dengan ya biasa, ini adalah delta X12 dikuadrat ditambah delta Y12 kuadrat ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, jadi tujuan utama dari kinematika ya, itu adalah mencari ini ya. Mencari R sebagai fungsi dari T. Jadi kalau kita sudah punya R sebagai fungsi dari T, pada dasarnya ya kita sudah bisa tahu gitu ya, tiap saat itu partikel posisinya ada di mana gitu ya. Dan kalau kita sudah tahu ya dalam artian kita sudah bisa menggambarkan partikel tersebut, atau kita sudah punya informasi mengenai gerak partikel tersebut secara lengkap gitu ya. Jadi sudah selesai problemnya gitu. Nah, bagaimana kita mencari posisi terhadap waktu ya? Ya ini karena berupa fungsi, ya biasanya kita nyatakan dalam bentuk fungsi gitu ya. Tapi bisa juga nyatakan dalam bentuk grafik misalkan gitu ya. Grafik. Yang harus Anda hati-hati, nanti kita bahas satu-satu. Saya akan ambil contoh dulu misalkan. Kita ambil contoh. Misalkan sebuah partikel bergerak dalam bidang XY ya, pada bidang XY dengan posisi sebagai fungsi dari waktu dinyatakan sebagai berikut. Misalkan XT adalah 40T misalkan.
YT adalah berapa? 30T min 5T kuadrat misalkan. Jadi dikasih tahu misalkan partikel itu bergerak dengan X dan Y seperti ini. Pertanyaannya misalkan berapa posisi partikel saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 1,5 misalnya. Tiga per 2 detik. Misalkan. Nah, berapa posisi partikel? Nah, karena saya tahu X dan Y-nya, maka untuk mencari posisi saat T tertentu, ya Anda tinggal masukkan saja T-nya ke dalam fungsi. Jadi yang pertama saya pengen cari X saat 0, ya berarti ini 40 kali 0 sama dengan 0 gitu. Kemudian Y saat 0, Y saat 0 juga sama dengan 30 kali 0 minus 5 kali 0 kuadrat, ini juga jadi 0. Ya. Di sini kita punya, maka R0 itu adalah 0 ya. Ingat di R0 di sini 0 vektor ya, maksudnya 0J. Nah, kemudian saat T sama dengan 3/2, maka saya tinggal hitung X per 2 itu adalah 40 kali 3/2 sama dengan berapa tuh? 60 ya, 60 meter. Dan Y saat 3/2 30 kali 3/2 dikurangi 5 kali 9/4. Ya, jadi berapa tuh Y-nya? 45 minus 33,75 bukan Pak? Jadi totalnya berapa? 33 75 meter gitu ya. Nah, jadi R 3/2 adalah 60I plus 33,75 meter.
jadi kalau dari sini kita bisa hitung berapa sebenarnya perpindahan antara dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3/2 detik. Perpindahan dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 3/2 sekon. Ya berarti itu adalah saya punya berarti delta R, kamera lagi, sama dengan R saat 3/2 dikurangi R saat 0, ini jadi sama dengan 60I plus, sorry ini salah ya, J meter tambah 33,75 J meter. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan B-nya sebenarnya. Permisi, Pak. Ya. Itu yang tadi, yang Y 3/2 itu kayaknya bukan 33,75 sih, Pak. Harusnya berapa? 41,25 bukan? 90/2 kan 45. Ya. Dikurangi 45/4. 11,25. Jadi harusnya 3 kali 45/4. Berapa tuh? 33,75. 33,75 kan? Maaf, Pak. Maaf, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama. Ada lagi? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi sekali lagi kita sudah, kalau saya tahu R sebagai fungsi dari T, maka kita bisa perpindahan. Setiap saat saya tahu, saya bisa hitung perpindahan dari saat T tertentu sampai T yang lain gitu ya. Atau dari T sama dengan T1, T sama dengan T2. Di sini dicontohkan dari T-nya, T1-nya 0, T2-nya 3/2 sekon gitu ya. 1,5 detik. Seperti apa? Nah, di fisika selain perpindahan itu juga dikenal apa yang jarak tempuh gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi, ini Y, ini adalah partikel misalkan, ini lintasannya, ini R1, sebut R1, ini perpindahannya tadi. Jadi tadi kita bisa definisikan perpindahan. R2 min R1. Jadi ini adalah sasaran vektor.
Jadi perpindahan itu adalah ya kita bisa bilang dia perubahan posisi gitu ya. Nah, kemudian dikenal juga apa yang disebut sebagai jarak tempuh ya, atau distance. Kalau jarak tempuh itu konsep yang berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan bisa dilihat, yang mempengaruhi perpindahan itu hanyalah posisi awal dan posisi akhir. Partikel berada di mana ketika dia di antara R1 dan R2, di antara T1, misalkan saat T sama dengan T1, misalkan, ini T sama dengan T2, ya. Partikel berada di mana di antara T1 dan T2 itu informasi itu tidak diperlukan ya ketika kita menghitung perpindahan gitu. Ketika menghitung perpindahan, asalkan kita tahu posisi awalnya di mana, asalkan kita tahu posisi akhirnya di mana, cukup ya. Kita bisa hitung seberapa jauh dia berpindah gitu ya. Vektor perpindahannya itu kemana, bukan hanya seberapa jauh tapi juga arahnya kemana, karena dia vektor. Nah, kalau jarak tempuh itu kita harus tahu ya. Selain posisi awal dan posisi akhir, kita juga harus tahu di mana partikel tersebut saat selang T1 sampai T2 gitu. Jadi jarak tempuh itu dia mengandung informasi yang lebih banyak sebenarnya. Karena jarak tempuh itu terkait dengan panjang lintasan ya, yang ditempuh oleh partikel. Oke. Nah, jadi kalau yang biru ini menyatakan, saya zoom. Jadi kalau yang biru ini menyatakan perpindahannya ya, maka jarak yang ditempuh itu Anda harus hitung panjang lintasan ini berapa. Anda harus menghitung panjang lintasan ini. Itu satu. Nah, jadi panjang lintasan di sini sama dengan jarak tempuhnya. Oke. Nah, jadi keduanya merupakan konsep yang berbeda. Yang satu menyatakan perubahan posisi, yang satu menyatakan panjang lintasan. Karena dia menyatakan panjang lintasan, maka dia skalar nilainya. Dan dia nilainya selalu positif ya. Bukan selalu positif, dia tidak negatif gitu ya. Nah, biasanya kita kasih lambang S di sini, ya, jarak tempuh tuh, dia nilainya selalu positif. Kalau perubahan posisi, ya tadi ya vektor. Nah, bisa dilihat di sini, menghitung perpindahan itu mudah ya sebenarnya. Karena tadi kita tahu posisi awal, kita tahu posisi akhir, nah, kita bisa hitung. Dan kemudian karena dia vektor, maka sebenarnya kita menghitung garis ini kan, menghitung panjang garis ini yang biru ini. Menghitung panjang garis kan jauh lebih mudah daripada kalau kita menghitung jarak, kita menghitung lengkungan ini. Menghitung lengkungan atau panjang dari kurva yang melengkung itu tidak sederhana gitu ya. Tidak sederhana, jadi dari sini bisa kita simpulkan bagaimana kita menghitung jarak. Kita menghitung jarak tempuh. Jawabannya susah. Gitu ya. Jadi jauh lebih susah daripada menghitung
lintasan, menghitung perpindahannya. Susah dalam artian ya susah gitu ya. Bergantung kepada geraknya tentunya. Semakin rumit geraknya, lintasannya semakin aneh gitu ya, melengkungnya segala macam, ya semakin susah menghitungnya gitu ya. Karena menghitung panjang lengkungan tuh tidak sederhana. Tapi nanti saya akan kasih tahu bagaimana sebenarnya kita menghitung jarak tempuh. Nah, tapi untuk kasus yang sederhana, ada beberapa kasus di mana menghitung jarak tuh tidak sulit gitu ya. Contohnya untuk kasus satu dimensi misalkan. Contoh untuk garis lurus. Ya. Contoh kita tinjau di sini kasus satu dimensi, ya, atau yang biasa kita sebut sebagai gerak lurus, gitu. Nah, misalkan geraknya sepanjang sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X. Ini X sama dengan 0, misalkan begitu. Misalkan saya punya subpartikel di sini. Ini saat T sama dengan 0, dia di sini. Kemudian dia bergerak lurus sampai sini misalkan posisinya. Ini adalah T sama dengan T1 di sini. Kemudian dia bergerak dan balik lagi ke sini. Kemudian dia balik ke sini sekarang. Dia balik arah misalkan. Sehingga di sini T sama dengan T2. Ini adalah, sebut saja X1. Ini adalah X2. Posisinya ya, ingat ini adalah posisinya. Nah, jadi di sini pada saat T sama dengan 0, partikel di X0 sama dengan 0 gitu ya. Saat T sama dengan T1, partikel di X T1 sama dengan X1. Saat T sama dengan T2, partikel di X2 sama dengan X2. Nah, sekarang saya tanya, ya, misalkan berapa perpindahan partikel dari T sama dengan 0 ke T sama dengan T2 misalkan. Nah, karena akhirnya di T2, di X2, dan awalnya di sama dengan 0, maka vektor perpindahannya itu yang ini. Nah, ini adalah vektor perpindahannya, delta R-nya. Jadi tentunya karena posisi awalnya di X0 ya. Jadi karena R0-nya di 0 dan R T2 X2I maka dari sini kita bisa hitung berapa perpindahannya delta R 02 itu adalah R0 kurang R2 sama dengan, terbalik. R2 dikurangi R0 sama dengan X2I. Nah, berarti panjangnya ya itu adalah X2 gitu ya.
Berarti panjang perpindahannya ya yang ini, yang biru ini. Ini langsung aja balik arahnya, nggak maju lagi. Nah, sekarang kalau saya tanya berapa jarak yang di yang ditempuh partikel dari T sama dengan 0 ke T sama dengan T2. Nah, kalau kita ngitung jarak, berarti yang harus kita hitung adalah panjang lintasan yang ditempuhnya. Jadi kalau partikel awalnya di T sama dengan 0, di X sama dengan 0, ya, maka dia gerak sini, terus sampai T sama dengan T1 misalkan. Kemudian dia di sini balik arah sampai sini. Jangan pakai panah karena bukan vektor. Sampai sini. Nah, jadi kita harus hitung jarak yang ditempuh itu berarti panjang yang ini dari T0 sampai T1 hingga ditambah panjang ini. Jadi jarak yang ditempuh S02 gitu ya. Itu sama dengan berapa berarti? X1 ditambah X1 min X2 ya. Jarak yang itu. Nah, jadi berbeda sama sekali memang antara jarak dengan perpindahan. Nah, jadi jangan kebalik-balik ya antara jarak dengan perpindahan karena itu menyatakan dua konsep yang berbeda. Nah, saya ambil contoh misalkan XT-nya tadi berapa ya biar ngepasin dengan yang ini. Kalau saya sebut di sini 40T lagi, di sini berarti minus ya. Samain aja lah dengan yang tadi, misalkan XT-nya adalah 40T minus 5T kuadrat. Ya. Nah, pertanyaannya misalkan kemudian diketahui T sama dengan 0. Ya. T1-nya berarti 8. Ya, enggak, 4. T1-nya 4. T2-nya misalkan 6 lah gitu ya. Jadi kalau saya ambil itu, nah, berarti kita tinggal hitung. Jadi X0-nya sama dengan 0 tentunya ya. X1 4. Berapa X1 4? 160 kurangi 5 kali 16 berarti 80 ya. Dan X6 berapa tuh X6? 240 kurangi 5 kali 36 berarti
1840 ya. Nah, jadi ketika T sama dengan 0, dia di X sama dengan 0. Ini T sama dengan 0. Ketika T sama dengan 4, dia di 80 meter. Dan ketika T sama dengan 6, dia di 40 meter ya. Nah, di sini saya belum ajarkan, tapi di sini untuk menjamin bahwa saat T sama dengan 4 itu dia memang balik arah ya. Partikel berbalik arah. Berbalik arah ya. Partikel memang berbalik arah dalam artian ya. Jadi dia tidak lagi bergerak ke melebihi 80 meter gitu ya. Jadi setelah 80 meter memang dia muter balik gitu ya. Dan kemudian bergerak ke sini. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa perpindahan dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 6 sekon, itu yang ini perpindahannya. Ini delta R-nya. Jadi delta R-nya sama dengan R berapa? 6 minus R 2 berapa tuh? 40 ya. 40 I meter. Ya. Jelas di Bapak, sini. maaf. Ya. Itu yang X6 240 dikurang 180 bukannya 60 ya, Pak? Oh iya 60 ya. Iya. Makasih, Ya. Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, 60 benar. Sip. Terima kasih. Jadi ini dikurangi 60, jadi 60 meter ya. Oke. Jadi tentunya besar perpindahannya ya 60 meter. Nah. Sedangkan jaraknya dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 6, S sama dengan, ya kita hitung panjang lintasan yang ditempuhnya. Berarti dia gerak dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 80. Ya. Kemudian dia balik arah. Dari balik arah, kemudian dia ke 60. Gitu ya. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah dia bergerak dulu dari 0 sampai 80, berarti 80 meter, ini gerak ke kanan. Kemudian ditambah, dia gerak dari 80 ke 60. Berarti jarak yang ditempuh dari 80 ke 60, ya dia nambah lagi 20 meter. Ini 100 meter ya. Nah, jadi berbeda ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Permisi Pak Vicky, mau Ya. tanya. Untuk yang perpindahan dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 6, itu selisih vektor R6 kurangi R0 bukan Pak? Oh iya, R0 benar. Oh iya, terima Ya. kasih Pak. Terima kasih. Ya, R0. Ya. Ini kalau nonton bola malam-malam gini. Ada lagi pertanyaan?
Pertanyaan dulu. X6 harusnya 60. Oh iya benar. Tadi. Oke, terima kasih semua. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ya. Nah, jadi ini adalah terkait dengan posisi, dia berpindah, segala macam. Ya. Kemudian jarak yang ditempuhnya berapa. Nah, kemudian kita bisa hitung juga setelah ini, bukan hanya seberapa jauh dia bergerak gitu ya, terkait dengan jarak tempuh, atau seberapa jauh dia berpindah terkait dengan perpindahan gitu ya, dan kemana arahnya. Tapi juga kita bisa bicara seberapa cepat gitu ya, seberapa cepat dia berpindah misalkan. Misalkan dari sini, dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 6, perpindahannya adalah 60 detik, 60 meter gitu ya, besar perpindahannya ke arah X positif, ke arah Y. Nah, pertanyaannya bisa dihitung sebenarnya seberapa cepat gitu ya. Berapa laju perpindahannya gitu ya. Rates-nya gitu ya. Rates terhadap waktunya berapa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa definisikan apa yang disebut sebagai kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Nah, kita kasih lambang V begitu, dia vektor. Kemudian saya kasih lambang kurung begini. Kurung segitiga ini dia menyatakan rata-rata gitu ya. Nah, kenapa Pak pakainya notasinya itu enggak pakai, biasanya kan kalau rata-rata pakai bar gitu ya, pakai garis di atas. Nah, karena garis di atasnya udah ada panah gitu ya, saya nggak mau pakai dua garis di atas, jadi saya pakai notasi yang lain untuk rata-rata, itu pakai tanda kurung siku ini ya. Oke, jadi ini maksudnya adalah rata-rata. Itu kita definisikan sebagai delta R. Delta R itu adalah perpindahannya dibagi dengan delta T. Delta T itu selang waktunya tentunya. Ini adalah kecepatan rata-rata. Ini adalah perpindahannya. Dan ini selang waktunya. Itu yang ditempuh. Saya ini bisa tuliskan delta XI ditambah delta YJ dibagi dengan delta T. Nah, karena T itu skalar ya, selang waktu itu skalar, jadi saya bisa tuliskan dalam bentuk begini. Delta X per delta T I ditambah delta X per delta Y per delta T C gitu ya. Nah, biasanya ini dituliskan sebagai Vx rata-rata dan ini adalah V rata-rata. Vx itu adalah komponennya ya.
komponen arah X dari V rata-rata, dan V rata-rata adalah komponen arah Y dari V rata-rata. Oke, nah jadi ini sebenarnya kita kalau sudah ngitung perpindahan ya tinggal dibagi saja dengan selang waktunya gitu ya. Dibagi selang waktu yang ditempuh, kita bisa dapatkan berapa kecepatan rata-ratanya. Nah, kemudian selain kecepatan rata-rata, ada juga yang disebut sebagai laju rata-rata. Laju rata-rata, lambangnya V juga, ya, tapi nggak pakai panah. Ya rata-rata, ini definisikan sebagai S per delta T. Dengan S, dan ini adalah laju rata-rata. Ingat dia skalar ya. Karena S-nya skalar, ya ini juga skalar. Laju rata-rata. Ini jarak yang ditempuh. Ini adalah selang waktunya. Nah, jadi kalau kecepatan rata-rata itu vektor, karena dia terkait dengan perpindahan, kalau laju rata-rata dia skalar ya. Nah, karena untuk tahu laju rata-rata kita harus menghitung jarak, dan tadi jarak itu susah dihitungnya, maka ngitung laju rata-rata juga susah karena harus tahu jaraknya. Kecuali kasusnya satu dimensi, kayak yang ini. Kalau kasusnya satu dimensi mah nggak ada masalah gitu ya. Kenapa nggak ada masalah? Karena memang ya jaraknya juga cukup mudah dihitungnya gitu ya, karena dia merupakan penjumlahan antara segmen-segmen garis saja. Nah, jadi kalau saya gambarkan ini XY-nya, kemudian ini partikel misalkan, nah, dia begini misalkan geraknya, ini saat T sama dengan T1, ini T sama dengan T2, ini R1, ini R2, kemudian ini delta R. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah delta R per delta T. Karena delta T-nya selalu positif dalam hal ini sebenarnya, maka arah kecepatan rata-rata itu sama dengan arah perpindahan ya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, saya pakai warna hijau aja lah. Maka kalau ini delta R, maka ini V rata-ratanya. V average-nya. Nah, kalau mau hitung jarak yang ditempuh, ya Anda harus hitung dulu panjang lintasan ini. Anda harus hitung panjang lintasan ini, kemudian baru kita bisa hitung jarak yang ditempuh. Sekarang saya tanya, kapan kira-kira V rata-rata itu sama dengan laju rata-rata?
Kapan coba? Ketika dia bergerak dalam satu arah, Pak. Ketika lintasannya gimana? Sama, Pak. Satu arah, Pak. Ya, lurus berarti kan ya. Ketika dia bergerak lurus, lintasannya lurus. Lintasannya lurus. Nah, yang ini, untuk satu dimensi yang ini, itu kita sebut biasanya gerak lurus, meskipun sebenarnya lintasannya tidak lurus sama sekali gitu ya. Tidak lurus sama sekali itu kenapa? Ya karena dia ada balik arah gitu ya. Jadi sebenarnya dia membentuk sebuah dia nggak lurus terus gitu ya. Nah, makanya di sini kecepatan dengan jarak tempuhnya berbeda, kecepatan rata-rata. Nah, tapi ketika lintasannya lurus, dalam hal ini tidak ada balik arah, maka laju rata-rata itu sama dengan kecepatan rata-rata. Ya. Tapi ya tadi itu, dia lintasannya harus lurus dan tidak boleh ada balik arah. Oke, nah tadi perpindahan di sini, jika kita menghitung perpindahan di sini, itu kan dia hanya informasinya hanya mencakup posisi awal dan posisi akhir. Di mana dia ketika antara T1 dengan T2 tidak ada informasi di sana gitu ya. Jadi ada informasi yang hilang di sana gitu. Nah, ketika kita menghitung jarak yang ditempuh, itu bisa dihitung gitu ya. Informasinya terkandung lengkap, tapi ngitungnya kita nggak tahu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata juga tidak menggambarkan sebenarnya bagaimana gerak benda gitu ya. Karena ya tadi kita hanya punya informasi terkait dengan posisi awal dan posisi akhir ya dari perpindahan gitu. Dan seberapa cepat gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan informasi kecepatan rata-rata itu seperti saya punya objek gitu ya, awalnya di R1, akhirnya di R2, kemudian dia bergerak sini dengan laju yang konstan sampai di R2 dengan posisi pada saat T2 gitu ya. Nah, kecepatan rata-rata itu cuma memberikan informasi itu saja gitu ya, seberapa cepat kalau dia seperti lintasan ini gitu ya, lurus. Nah, padahal kan sebenarnya partikel nggak bergerak lurus langsung begini, tapi partikel itu bergerak mengikuti lintasan yang melengkung ini gitu ya. Nah, jadi ada informasi yang hilang di situ. Nah, kalau laju rata-rata ya bisa untuk menghitungnya gitu ya, karena tapi problemnya kita nggak tahu ngitung jaraknya bagaimana. Nah, tapi kita sebenarnya punya key point-nya. Jadi ngitung kecepatan rata-rata itu seperti tampak lebih mudah gitu ya daripada ngitung laju rata-rata. Cuman sayangnya itu dia tidak sama nilainya gitu ya. Nah, selisihnya bagaimana? Nah, tapi kita tahu kapan dia sama ketika lintasannya lurus. Jadi akhirnya, oke, kalau begitu ketika saya ingin mencari informasi semua, ya, ketika kita ingin mencari informasi semua, mungkin kita bisa dekati kecepatan rata-rata dengan laju rata-rata gitu ya. Dalam artian, kalau saya gambar lagi, misalkan ini partikel begini, nah bisa dilihat kalau saya ngitung partikel jaraknya jauh begini, ya deviasinya cukup besar gitu ya, perbedaannya cukup besar antara jarak dengan perpindahan.
Tapi kalau saya selang waktunya perkecil, maka partikel tentunya tidak lagi di sini, partikel mungkin ada di sini. Nah, ketika di sini partikel, ya, kita bisa lihat perpindahannya yang merah ini. Nah, kemudian ininya yang hijau. Nah, deviasinya lebih kecil gitu ya, perbedaannya lebih kecil antara besar perpindahan dengan jarak tempuh. Nah, kalau saya bikin lebih kecil lagi di sini, nah, dia lebih kecil lagi. Jadi dia lebih akurat lagi gitu. Terus sampai saya bikin semakin kecil dia, semakin akurat nilainya gitu ya. Artinya semakin akurat tuh nilai jarak dengan besar perpindahannya itu hampir sama gitu ya. Nah, oleh karena itu kita biasanya mendefinisikan apa yang disebut sebagai instantaneous velocity atau kecepatan sesaat di sini. Atau biasanya kecepatan saja. Kita bisa definisikan kecepatan saat, maksudnya saat itu berarti pada saat T tertentu, maksudnya ini adalah kecepatan pada saat T tertentu. Kalau yang ini kecepatan rata-rata itu dihitung pakai selang waktu ya, berarti harus ada 2 time, di situ harus ada 2 T, saat T1 dan saat T2. Tapi kalau kecepatan sesaat itu pada saat T tertentu yang nilainya fix gitu. Nah, ini ya kita bikin V, secara umum dia fungsi dari T, itu adalah limit saya ambil selang waktu geraknya itu kecil sekali dari kecepatan rata-rata. Nah, kalau nanti Anda belajar di Matematika 1, bahwa ini adalah tidak lain definisi dari turunan pertama. Bisa saya tuliskan ke dalam bentuk Vxt. I komponen arah X juga, dan ini V T J. Ya. Di mana dengan tentunya Vx T adalah dx T dan Vy T adalah dy dt. Oke, nah ini adalah kecepatan sesaat. Nah, ada juga laju sesaat atau laju aja biasanya disebutnya. Konsepnya sama, dia V tanpa ada T, ya, itu adalah jarak berselang waktu, atau saya tuliskan limit delta T menuju 0, S per delta T, tuliskan ini sebagai ds dt. Oke, lagi kecepatan tuh dia vektor. Saya ingatkan lagi, yang ini mah skalar, yang ini vektor. Nah, yang menarik adalah untuk karena untuk selang waktu yang kecil, ya, tadi bisa kita lihat di sini di gambar ini. Untuk selang waktu yang kecil, ternyata besar dari perpindahan itu sama dengan jarak yang ditempuhnya. Tapi itu hanya berlaku untuk selang waktu yang sangat kecil. Nah, jadi di sini untuk selang waktu
yang sangat kecil, infinitesimal, yang sangat kecil. Dia kecilnya itu infinitesimal, infinitesimal itu artinya dia menuju 0 gitu ya, kecil sekali. Besar perpindahan itu sama dengan jarak yang ditempuhnya. Oleh karena itu, di sini, maka karena besar perpindahan itu terkait dengan kecepatan dan jarak tempuh terkait dengan laju, maka sebenarnya dari sini kita bisa simpulkan bahwa besar kecepatan, ini adalah besar kecepatan, sesaat ya, itu sama dengan laju. Jadi dari sini, kalau yang tadi kecepatan rata-rata dan laju rata-rata itu seperti dua konsep memang yang berbeda sama sekali gitu. Kalau kita bicara rata-rata, tapi kalau kita bicara sesaat, kecepatan dan laju sesaat dia terrelasi gitu ya. Dia mempunyai relasi bahwa laju itu adalah besar dari kecepatan gitu ya, atau nilai dari kecepatan. Dan besarnya tentunya bisa kita hitung nilainya sama dengan akar Vx kuadrat ditambah V kuadrat. Nah, jadi kalau saya udah tahu kecepatan, saya bisa hitung laju. Nah, kalau saya udah bisa hitung laju, saya bisa hitung jarak. Dari mana saya hitung jarak? Dari persamaan yang ini. Dari persamaan yang ini, saya bisa hitung berapa jaraknya, S, sama dengan, ya, bisa hitung di sini dari T1 sampai T2. V T dt. Saya kasih warna biru. Nah, inilah alasan kenapa secara umum dia susah ya. Karena di sini integralnya integral terhadap laju. Dan laju itu integralnya integral akar. Nah, di sini adalah akar Vxt kuadrat plus Vt kuadrat dt. Integral akar tuh secara umum dia sulit buat mengerjakannya dibandingkan dengan integral polinom misalkan gitu. Berbeda dengan ini, kalau saya pengen ngitung posisi, ini lebih mudah. Ya. Karena kalau saya pengen nyari ini jarak yang ditempuh. Nah, jadi kalau saya tahu laju, saya bisa hitung berapa jarak yang ditempuh. Kalau saya tahu kecepatan, saya bisa tahu hitung posisi. Nah, kalau saya pengen hitung posisi dari kecepatan, ya gampang. Maka R fungsi T itu adalah R T0 gitu ya. Ini adalah konstanta integrasi T0 sampai T pt dt. Ini gimana? Ya, jadi ini karena dia turunan pertama ya, bahwa kecepatan turunan pertama dari posisi, maka kebalikannya posisi adalah integral dari kecepatan gitu ya.
Nah, di sini ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena secara umum tidak ada akarnya gitu ya. Jadi kalau saya hitung per komponen, maka di sini adalah xt komponen x-nya sama dengan x T0 plus integral T0t Vx t dt gitu, dan yt sama dengan yt0 ditambah integral T0t Vyt dt. Ya. Nah, di sini bisa dilihat integralnya terhadap Vx dan terhadap Vy gitu ya. Langsung. Biasanya kalau dia polinom lebih mudah gitu ya. Nah, tapi semudah-mudahnya juga di sini integralnya integral akar gitu ya, dikuadratkan terus diakar. Kalau begitu memang jadi tidak mudah gitu ya integralnya. Ya memang ada beberapa kasus yang integralnya bisa kita cukup mudah dicari sebenarnya. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu. Pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Kan kalau perpindahan kan satuannya vektor, Pak. Berarti kan dia punya arah. Itu apakah dia kayak vektor sebelumnya yang kalau misalkan dia ke kiri negatif, ke kanan positif, atau cuman beda posisi kayak perpindahan ke kanan, perpindahan ke kiri gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Nah, jadi secara umum memang vektor itu kita nyatakan dalam bentuk satuan begini ya, IJ kemarin ingatkan lagi, kemudian atau kita bisa pakai sudut gitu ya. Nah, jadi kalau geraknya 2 dimensi, jadi secara umum ya dia tidak hanya pindah ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kalau geraknya 2 dimensi, dia juga bisa ke atas, bisa ke bawah gitu kan sebenarnya. Atau ke depan, ke belakang gitu. Kalau geraknya 2 dimensi, bukan hanya kiri kanan gitu ya. Atau dia bisa ke ya 2 dimensi dia, karena di bidang kemungkinannya banyak. Berbeda dengan 1 dimensi. Kalau geraknya 1 dimensi ya itu dia kemungkinannya cuma ke kiri atau ke kanan. Nah, atau lebih pas sebenarnya dia berpindahnya itu ke X positif atau ke X negatif gitu ya. Nah, jadi di situ makanya kadang-kadang suka kalau untuk gerak 1 dimensi ya, maksudnya untuk gerak 1 dimensi kadang-kadang kita nggak pernah nuliskan dalam bentuk R begini gitu ya. Kita hanya menuliskan dalam bentuk X gitu, delta X, delta Y, delta Z gitu ya. Karena kita tahu kalau dia delta X-nya positif, berarti dia ke arah X positif. Kalau delta Y-nya negatif, dia ke arah Y negatif gitu. Nah, tapi secara umum kalau kita bicara vektor, ya positif negatif tuh itu maknanya karena dia ada arah I, ada arah J gitu ya. Jadi ya yang positifnya yang mana, yang I atau yang J, yang negatifnya yang mana, yang I atau yang J gitu. Dari situ kan kita bisa ketahuan sebenarnya bahwa dia arahnya kemana gitu ya. Jadi bukan hanya positif negatifnya saja, tapi kalau untuk 2 dimensi secara umum kita harus lihat arah I dan arah J-nya gitu. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Maaf Pak Vicky, saya mau bertanya. Silahkan. Pak, itu kenapa laju sesaat itu disamadengankannya sama mutlak kecepatan sesaat, Pak? Kenapa nggak sama dengannya kecepatan sesaat? Apa karena nilainya bisa positif negatif? Karena kecepatan tuh vektor. Laju tuh skalar, nggak mungkin saya kemarin cerita, nggak mungkin kita kecepatan tuh sama dengan vektor tuh sama dengan skalar, nggak boleh. Jadi kalau sebelah kirinya skalar, sebelah kanannya juga skalar. Kalau sebelah kirinya
vektor, maka sebelah kanannya juga harus vektor. Nggak boleh dicampur yang skalar dengan yang vektor. Nah, karena kecepatan itu adalah vektor, makanya besar kecepatan yang sama dengan laju. Karena di sini saya tuliskan bahwa ketika selang waktu yang sangat kecil atau infinitesimal, yang sama itu adalah besar perpindahannya dengan jarak tempuh. Apakah perpindahannya sama dengan jarak tempuh? Nah, itu kita nggak bisa samakan gitu, karena perpindahan itu vektor. Ya, sedangkan jarak tempuh skalar, nggak boleh di kirinya vektor, di kanannya skalar. Gitu. Jadi yang sama adalah besar perpindahannya. Nah, oleh karena itu, maka karena perpindahan terkait dengan kecepatan, maka besar perpindahan terkait dengan besar kecepatan, dan jarak tempuh terkait dengan laju sesaatnya. Gitu. Oh, oke Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silahkan. Kalau perpindahannya itu membentuk sebuah sudut terhadap sumbu X atau Y, itu apa juga harus diuraikan dulu, Pak? Oh iya. Iya. Sekali lagi, tadi kan dia menyatakan vektor. Vektor itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk ini. Perpindahan itu mana tadi? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, nah ini dia. Perpindahan itu adalah delta XI ditambah delta YJ. Gitu ya. Nah, ini kan maksudnya delta X itu adalah komponen arah X, dan delta Y adalah komponen arah Y. Jadi kalau kita punya koordinat begini, ini XY, kemudian kita punya vektor perpindahan, misalkan entah kemana ya, sini misalkan ini adalah vektor perpindahannya, delta R-nya, maka saya bisa uraikan, ada yang ke sini, ada yang sini. Yang ini adalah delta X, yang ini adalah delta Y gitu. Jadi sama-sama diuraikan sama, ya, karena dia vektor. Oke. Pertanyaan lagi? Enggak ada? Oke. Oh iya, mumpung belum selesai, saya ingatkan jangan lupa absennya di SIX-nya. Nah, jadi di sini kalau saya tahu R, ya, saya tahu posisi saat T, saya bisa hitung kecepatannya dengan cukup mudah gitu ya. Kita tinggal ngitung V-nya aja sama dengan kita hitung turunannya saja terhadap T. Maka saya dapat V, hitung besarnya saya dapat lajunya. Nah, tapi sebaliknya, kalau saya tahu V, saya mau menghitung posisi, maka kita harus integralkan. Ya. Dan bukan hanya diintegralkan saja, kita butuh informasi lain, yaitu adalah posisi saat T tertentu. Ini terkait kalau kita punya integral itu, kita harus ada konstanta, apa namanya, konstanta integrasi. Sehingga kita butuh satu informasi tambahan, itu terkait dengan posisi di T tertentu. Gitu. Biasanya itu posisi saat T sama dengan 0, atau posisi awal gitu ya. Nah, kalau kita posisi awal berarti T0-nya sama dengan 0. Dan RT0-nya itu adalah posisi awal. Nah, kita ambil contoh. Yang mana ya contohnya? Yang ini aja. Saya copy lagi. Nah,
Jadi sebuah partikel bergerak pada bidang XY dengan posisi sebagai fungsi waktu adalah ini. Ya. Sekarang dari sini, tadi kita sudah belajar menghitung kecepatan rata-rata dan laju rata-rata. Nah, sekarang kita bisa hitung berapa kecepatannya. Sekarang kalau saya pengen menghitung berapa misalkan kecepatan partikel setiap saat itu. Oh iya, saya ingatkan sekali lagi. Jadi ingat istilah rata-rata di sini itu berbeda dengan rata-rata, bukan berbeda sih sebenarnya. Ini harus hati-hati kalau Anda punya data terkait kecepatan banyak gitu ya, tidak bisa didapatkan kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata itu berarti Anda harus ngitung X-nya, ya, posisinya, kemudian hitung perpindahannya dibagi selang waktunya. Gitu ya. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Ya. Tanya kecepatan partikel setiap saat. Nah, kalau ditanya kecepatan partikel setiap saat, ya maka saya bisa hitung per komponen. Saya bisa hitung Vxt itu adalah turunan X terhadap T. 40T kalau diturunkan jadi 40. Satuannya tentunya meter sekon. Dan VT adalah dt di sini sama dengan 30 min 10T. Terus sekon. Dari sini kita bisa dapatkan kecepatan V sebagai fungsi dari T itu adalah 40 I plus 30 min 10T J. Satuannya adalah meter per second. Gitu. Nah, kemudian kalau saya tanya misalkan yang B berapa laju misalkan saat T sama dengan 3 sekon misalkan. Nah, kalau kita tanya berapa laju saat T sama dengan 3, ya kita tahu bahwa laju saat T sama dengan 3 itu adalah besar kecepatan saat T sama dengan 3. Jadi kita bisa hitung dulu berapa kecepatan saat T sama dengan 3. Lagi saya bisa hitung langsung directly dari sini, atau saya bisa hitung dulu per komponen. Saya biasanya ngitung per komponen saja. Ini adalah nggak berubah ya, tetap 40 karena dia tidak bergantung waktu. Dan VY saat 3, berapa VY saat 3? 30 min 30, sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita bisa cek kecepatannya. V saat 3 itu adalah 40 I meter per sekon. Sehingga tentunya lajunya V saat 3 itu adalah akar Vx saat 3 kuadrat ditambah Vy saat 3 kuadrat. Dan ini sama dengan 40 meter per sekon. Bedakan yang ini 40 I meter per sekon, ada arahnya tuh. Kalau yang ini hanya besarnya saja, 40 meter per sekon. Oke, pertanyaan dulu. Pertanyaan? Enggak ada? Oke. Nah, sekarang kita bisa balik kasusnya. Nah, misalkan
gerak tidak dengan yang dikasih tahu bukan dengan posisi, tapi dengan kecepatan misalkan. Nah, kecepatannya saya ambil yang atas saja, bahwa Vx sama dengan 40 dan Vy sama dengan berapa? 30 min 10T ya. Teruskan. Nah, seperti itu. Pertanyaannya misalkan A berapa posisi benda setiap saat itu ya. Atau tentukan. Nah, kalau saya tahu kecepatan, mau menghitung posisi, saya bilang kita bisa gunakan integral ini tadi. Tapi kita tentunya butuh informasi terkait dengan posisi pada suatu T tertentu. Nah, misalkan di sini diketahui ada informasi tambahan bahwa R saat 0 itu sama dengan 0. Sini artinya X saat 0 sama dengan 0, Y saat 0 sama dengan 0. Artinya dia awal, ya, posisi awalnya di 0. Nah, dari sini mudah, karena ada informasi tentang ini, posisi awal, maka saya bisa hitung, jadi diketahuinya R saat 0, maka saya bisa pilih di sini T0-nya sama dengan 0, T0 yang di sini, itu sama dengan 0. Nah, maka saya bisa hitung di sini per komponen, sekali lagi xt sama dengan xt0, t0-nya saya pilih 0, ditambah integral 0t vxt dt sama dengan x0-nya sama dengan 0, integral 0t 40 dt, dan saya dapatkan 40t. Dan y-nya sama dengan y0 ditambah integral 0t vyt dt sama dengan ini juga 0, integral 0t 30 min 10t dt sama dengan 30t min 5t kuadrat ya. Jadi saya dapatkan. Jadi artinya R-nya adalah 40t I ditambah 30t min 5t kuadrat C. Ini adalah posisinya. Oke. Nah, lihat di sini. Kalau saya rubah nilai ininya, nilai data ini, R saat 0-nya tidak sama dengan 0, misalkan R saat 0-nya sama dengan I plus J, misalkan gitu ya, atau 10I plus 10J, misalkan, maka hasil yang kita dapatkan berbeda, ya, karena ininya tidak lagi sama dengan 0, tapi sama dengan 10, gitu ya. Maka RT-nya jadi 10 plus 40T, ditambah 10 plus 30T min 5T kuadrat J, gitu ya. Hasilnya berbeda. Nah, jadi makanya untuk mendapatkan solusi yang unik memang kita butuh informasi ini, karena informasi yang berbeda mengenai ini itu kita dapatkan posisi yang berbeda terhadap waktunya. Gitu ya. Oke, pertanyaan dulu.
Pertanyaan dulu. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, maka kuliah hari ini saya cukupkan sampai sini ya.